Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anak-anak Ustadz yang saya cintaikan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang kedua, yaitu ketentuan salat. Siapa sih yang tidak ingin salatnya diterima? Kita semua pasti ingin salat kita diterima. Maka oleh sebab itu, marilah kita simak apa yang Ustadz sampaikan di kesempatan kali ini. Salat yang kita kerjakan setiap hari, baik yang fardu maupun yang salat sunnah. Maksudnya salat fardu adalah salat yang wajib, yang 5 waktu tersebut. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maupun salat-salat sunnah kita harus sesuai dengan syariat. Artinya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru salat kita dianggap amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita harus memenuhi semua syarat dan rukunnya, serta menjauhi semua hal yang akan membatalkan salat tersebut. Selain itu kita juga dianjurkan untuk mengerjakan salat itu, dianjurkan untuk memenuhi semua sunnah-sunnahnya. Lalu apakah ini maksud dengan syarat salat, rukun salat, sunnah salat itu? Baik, mari kita perhatikan bersama pelajaran berikut ini. Yang pertama, syarat sah salat. Syarat sah salat ialah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan salat. Jadi, syarat sahnya salat itu adalah segala sesuatu atau hal-hal yang harus dipenuhi. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan, kita penuhi sebelum kita mengerjakan sholat. Jika salah satu hal tersebut saja tidak terpenuhi, maka sholat kita menjadi tidak sah. Jadi semua itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak sah. Apa saja sih syarat-syaratnya sah sholat itu? Baik, berikut syarat sah sholat. 9 syarat sah sholat. Ada 9. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah muslim. Artinya orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, maka tidak sah melakukan sholat. Yang kedua, orang yang berakal. Itu orang yang sehat akalnya. Orang yang gila tidak sah melakukan sholat. Yang ketiga, orang yang sudah balik atau mumayyiz. Itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau yang masih baik, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholat yang dikerjakan oleh anak bayi, karena mereka belum mumayyiz. Yang keempat, bebas dari hadas. Ya, jadi sholat harus sah. Ya, sholat itu hanya akan sah setelah berwudu, atau mandi, atau juga tayamum. Tergantung keadaan kita. Yang jelas, sholat hanya sah jika kita bebas dari hadas. Kemudian yang kelima, suci dari najis. Ya, sebelum sholat badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus bersih dari najis. Dan yang keenam adalah menutup aurat. Aurat yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat oleh orang lain. Tapi penjelasannya adalah aurat laki-laki batasannya dari pusar, perut ini pusarnya, hingga lutut. Adapun aurat wanita, ya, para akhwat, yaitu semua anggota tubuhnya, kecuali bagian muka dan telapak tangannya. Jadi semuanya aurat, kecuali bagian muka dan telapak tangannya. Baik. Yang ketujuh adalah telah masuknya waktu sholat. Jadi apabila masuk waktu sholat, maka sah sholat kita. Ya. Adapun apabila waktu sholat belum masuk, belum tiba, ya,
waktu sholatnya belum tiba, maka tidak sah sholat kita. Yang kedelapan, niat. Niat artinya menyengajakan suatu perkara dengan dibarengi perbuatannya. Jadi kita niatkan dalam hati kita sengajakan untuk kita mengerjakan sholat tersebut. Kalau tiba-tiba dia langsung sholat saja, tanpa adanya niat, kemudian tidak dibedakan mana sholat sunnah apa sholat wajib, maka tidak sah sholat tersebut. Maka harus ada niat. Kita sengajakan suatu perkara itu dengan dibarengi dengan perbuatannya. Kita langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat Allahu Akbar. Taib yang terakhir adalah menghadap ke arah kiblat, Ka'bah. Ketika kita melakukan sholat, kita harus menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Kalau kita tidak menghadap Ka'bah, sengaja kita tidak menghadap Ka'bah, maka sholat kita tidak sah. Kemudian penjelasan tentang niat adalah diletakkan di dalam hati dan tidak dilafalkan dengan lisan. Sebab Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in dan imam yang 4 tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum sholat maupun niat dalam mengaji ataupun azan dan lain sebagainya. Taib yang berikutnya adalah pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Apa saja yang dimaksudkan rukun sholat? Baik, rukun sholat ialah hal-hal yang harus kita kerjakan selama sholat. Dari mulai awal hingga akhir. Nah, rukun sholat itu berjumlah 14. Tadi syarat sah sholat ada 9. Sekarang rukun-rukun sholat berjumlah 14. Ada 14 rukun sholat. Nah, yang pertama kita menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Nah, berdiri. Apabila tidak mampu berdiri karena sedang sakit, maka boleh sholat sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, maka boleh berbaring. Dan seterusnya. Ya. Bagaimana? Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah sambil berdiri. Jika tidak sanggup berdiri, maka salatlah sambil duduk. Jika tidak sanggup sambil duduk, maka salatlah sambil berbaring. Yang kedua, takbiratul ihram. Kita mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan kita. Kemudian yang ketiga, kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang keempat, ruku pada setiap rakaat. Kemudian yang kelima, kita i'tidal, bangkit dari ruku. Yang keenam, kita sujud. Yang ketujuh, kita bangkit dari sujud. Yang kedelapan, kita duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, kita duduk tahiyat. Yang kesepuluh, tumakninah, yaitu mengerjakan gerakan sholat dengan tenang. Tidak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh terburu-buru. Harus tumakninah. Kemudian yang ke-11, membaca tasyahud. Kalau tadi tahiyat, at-tahiyatulillah, ya, membaca tasyahud. Kemudian dengan mengisyaratkan jari telunjuk kita. Kemudian yang ke-12, kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Kemudian yang ke-13, mengerjakan setiap rukun tersebut dengan tertib dan berurutan. Tidak boleh sujud dulu baru ruku. Ya, tidak boleh sujud dulu baru bangkit itidalnya. Baru ruku baru bangkit itidal, tidak boleh. Harus berurutan. Tertib dan berurutan. Ya. Yang ke-14, kemudian yang masuk bagian dari hal tersebut adalah mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullah, atau mencukupkan dengan Assalamualaikum, dan begitu seterusnya. Ya, baik. Berikutnya adalah wajib-wajib sholat. Ya, wajib sholat ada 7 wajib sholat. Wajib sholat ialah hal-hal yang harus dikerjakan selama sholat dari awal hingga akhir.
Akan tetapi apabila seorang lupa, maka ia tidak perlu mengulanginya lagi dan sholatnya tetap sah. Adapun apabila ia sengaja meninggalkannya, disengajakan meninggalkan hal tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Ya, baik. Di antaranya wajib sholat yang 7 adalah 1. Takbir intikal. Apa sih ini maksud dengan takbir intikal? Tadi takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir di awal ketika kita memulai sholat. Sedangkan takbir intikal yaitu adalah takbir ketika beralih dari gerakan sholat yang satu menuju ke gerakan sholat yang lainnya. Ya, kalau takbiratul ihram dia tidak termasuk dari takbir intikal. Kemudian yang kedua, membaca zikir ketika ruku, subhana rabbiyal azim, atau doa-doa ruku yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat, kita membaca doa i'tidal, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Jika antum tidak bisa membaca yang panjang, maka cukup Rabbana walakal hamd. Baik. Kemudian yang kelima, kita membaca zikir ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ini yang paling pendek. Atau bacaan sujud yang lainnya. Ada banyak. Ya. Kemudian yang keenam, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli ighfirli atau ighfirli atau rabbighfirli warhamni wazubun dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketujuh, kita duduk tahiyat dan membaca tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat dan membaca tahiyat awal. Duduknya, kemudian kita membaca juga bacaannya. At-tahiyatulillah dengan berisyarat dengan tangan telunjuk dari tangan kita yang kanan. At-tahiyatulillahi wassalawatu wa thayyibat atau at-tahiyatun mubarakatus salawatu wa thayyibat dan seterusnya. Di antara bacaan-bacaan tahiyat awal. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah-sunnah sholat. Tadi wajib sholat, sekarang sunnah sholat. Wajib sholat ada 7, sunnahnya ada 11. Ya, sunnahnya ada 11. Perhatikan, sunnah-sunnah sholat ialah hal-hal yang dianjurkan agar dilakukan ketika sholat. Ya, hal-hal yang dianjurkan. Hanya sifatnya dianjurkan saja, tapi meninggalkan salah satu sunnah sholat, baik sengaja maupun karena lupa, maka tidak membatalkan sholat. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau kita meninggalkannya secara sengaja, merupakan perbuatan yang menyalahi petunjuk dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melupakan sunnah-sunnah sholat ini dengan sengaja. Bahkan beliau menganjurkan kita melaksanakan sunnah-sunnah sholat ini dengan sempurna. Apa saja sih sunnah-sunnah sholat? Nah, di sini ya, sunnah sholat. Mengangkat kedua tangan pada 4 takbir. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita takbir, Allahu Akbar pada 4 takbir. Yang pertama takbiratul ihram. Kemudian yang 3 adalah takbir intikal. Apa saja takbir intikalnya? Ketika akan ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Ya, jadi ada 4 tempat. 1 takbiratul ihram dan 3 takbir intikal. Takbir intikalnya adalah akan ruku, ketika mau ruku, dari berdiri mau ruku, takbir, angkat tangan. Kemudian bangun dari ruku, ketika i'tidal, angkat tangan. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, mengangkat tangannya. Baik, yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Jadi tangan kanan yang di atas, bukan tangan kiri yang di atas. Dan di atas dada. Ya. Namun para ulama ikhtilaf di mana yang dimaksud dengan dada, ya. Tapi kita lihat uruf kita saja. Yang penting di atas perut kita, ya, di atas perut kita. Baik, yang ketiga, pandangan kita ke tempat sujud. Ingat, sholat pandangan kita ke tempat sujud, bukan ke kanan, ke kiri, apalagi ke atas. Ya. Yang keempat, membaca doa iftitah lalu ta'awuz.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang pendek dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya. Kemudian yang keenam, membaca surah atau ayat yang dihafal setelah membaca Al-Fatihah. Misalkan qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ya, sunah-sunah salat adalah meletakkan kedua telapak tangan di lutut ketika ruku. Jadi meletakkan tangan kita itu, dua tangan kita, ya, di lutut, bukan di kaki atau di paha, tapi di lutut ketika kita ruku. Kemudian yang kedelapan, meletakkan kening, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki di tempat sujud. Ya, ada 7. Ya, kening dan hidung satu bagian. Kemudian telapak tangan kanan kiri, kemudian lutut kanan kiri, dan jari-jari kaki di tempat sujud kanan kiri. Ya, jadi ada 7 yang diletakkan atau kita harus meletakkannya ke tempat sujud. Ya, taib. Yang ke-9, kita meletakkan tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud dan membaca doa, ya, tadi Rabbighfirli, Ighfirli, atau Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni wahdini wafini warzuqni dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, kita berisyarat dengan telunjuk kanan ketika tahiyat, telunjuk, ya, telunjuk kanan ketika tahiyat, dan tidak boleh dimain-mainkan. Seandainya kita ingin menggerak-gerakkan jari, maka gerakan jari dengan sewajarnya, bukan sengaja dimain-mainkan. Jika kita hanya ingin berisyarat, maka silakan saja berisyarat. Ya, intinya adalah berisyaratnya dengan telunjuk tangan kanan ketika tahiyat. Kemudian yang ke-11, berdoa setelah membaca sholawat. Ya, yaitu kita membaca doanya sebelum salam. Misalkan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita disuruh berlindung dari 4 hal. Apa saja? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itulah 11 sunnah-sunnah ketika sholat. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jangan lupa dikerjakan latihannya, ya. Insya Allah nanti akan dibahas oleh ustadz dan ustazahnya. Baik, kita tutup dengan doa, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.